Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentunya memiliki tahapan dalam hidup. Ya, tahapan dalam hidup tentunya hidup yang nyata, kita hidup di alam rahim. Kemudian kita hidup di dunia, kemudian kita akan melewati hidup di alam barzah, hidup di arasatil qiyamah. Kemudian kehidupan yang kita tentunya sebagai akhir dari kehidupan kita, ima kita ke surga ataupun kita ke neraka. Sesuatu yang kita harus catat bersama, bahwa kehidupan kita di alam barzah nikmat, kemudian kita mungkin akan merasakan sesuatu kesulitan berupa nikmat atau azab. Demikian juga kenikmatan yang kita akan lewati di arasatil qiyamah, kesulitan, kemudahan, dan tentunya akhir dari hayat kita akan ada di surga ataupun kita akan ada di neraka, ditentukan dengan sejauh mana kita beramal soleh di dunia ini. Tentunya manusia diperintahkan untuk hidup di muka bumi ini dalam arti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini adalah dalam bentuk ritual yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung beribadah taqarrub kepada Allah. Seperti kita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa, beribadah haji, berumroh, berjihad, dan jenis yang lainnya. Tapi bagi orang mukmin tentunya kehidupan di alam dunia ini seperti kita mencari nafkah, bekerja, dan sebagainya, itu bagian juga dari ibadah. Ketika orang mukmin itu menunaikannya dengan niat yang taqarrub kepada Allah, mengikuti rambu-rambu Allah ketika melakukan interaksi hidup ini. Tapi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang mubah dan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mestinya mengoptimalkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Membaca Al-Quran, membaca buku yang memberi manfaat kepada kita, yang menguatkan iman kita. Nah sekarang, ketika mungkin kita berbicara, contohnya adalah tentang musik, nyanyi-nyanyian dan lagu-lagu dan sebagainya. Ya, kita meyakini sebagiannya, kaum muslimin meyakini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan aqwal ulama bahwa musik semuanya haram. Tetapi tentunya kalau yang dinamakan ungkapan-ungkapan atau yang dinamakan syair, ada yang boleh kita baca atau kita ungkapkan ketika syair itu bermakna iman, takwa, dan memberikan motivasi kepada kebaikan. Tapi ada syair-syair yang tentunya di situ adalah memotivasi untuk maksiat. Tapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, takdirkan sebagian kaum muslimin mengatakan musik itu tidak haram sebagiannya, dan nyanyian itu adalah tidak haram sebagiannya. Dan bukan berarti saya membolehkan itu, tetapi ada sesuatu yang mungkin jadi nasihat, bahwa kita bertanya, seberapa banyak sih kita membaca Al-Quran dalam setiap hari? Seberapa banyak sih kita taat kepada Allah dalam setiap hari? Nah, maka orang mukmin, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang mukmin itu tahu aulawiyat, apa yang urgen dalam hidup, maka tentunya orang mukmin tidak akan melakukan sesuatu yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ketika orang jangan sampai mengatakan begini, saya kalau mendengar nyanyian itu lebih tersentuh daripada kita mendengar Al-Quran. Ya, maka tentunya itu ada satu penyakit, ada satu yang bahaya. Kenapa? Jin saja sebutkan dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Jadi ada sekelompok kaum jin itu mendengar Quran, lalu mengatakan qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi mereka mengatakan kami mendengar Quran yang menakjubkan. Nah sekarang ada orang mukmin yang mengatakan, duh saya kalau mendengar nyanyian-nyanyian atau mendengar bait-bait ini itu lebih menyentuh kepada hati. Tapi ketika mendengar Quran seolah-olah tidak menyentuh hati. Maka di sini tentunya adalah telah terjadi satu penyakit yang menimpa kepada hati seseorang. Karena di dalam ayat Al-Quran, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama ittaba'ahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam ayat, kalau tidak mengikuti kalian, tidak mengikuti kamu wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka.
Maka optimalkan untuk melakukan bentuk-bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang mubah kita tinggalkan seandainya itu tidak memberikan motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.